Kameranya oke? Oke, baik. Ini sudah join semua ya. Sambil menunggu yang masih belum join, kita mulai aja kelasnya hari ini. Aman ya? Terdengar suara saya ya? Terdengar Bu, aman. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Jadi kita semua ada di kelas kalkulasi biaya, di mana mata kuliah ini dibebankan untuk mahasiswa di semester 5. Benar ya, pada semester 5 ya? Nggak ada yang salah kelas ya. Oke, saya izin share screen terkait materi perkuliahan kita di hari ini. Kelihatan? Kelihatan Bu, terlihat. Kelihatan Bu. Ya, oke. Jadi mata kuliahnya hari ini kita ada di kalkulasi biaya, di mana mata kuliah ini dibebankan untuk kalian semester 5 dengan beban 2 SKS. 2 SKS teori itu berarti kan setara dengan 100 menit tatap mukanya. Kita lakukan secara online, gitu ya. Untuk kode kelasnya seperti yang bisa terlihat di screen-nya. Untuk mata kuliah ini kami tim teaching, ada saya, Hartami Dewi, dan ada Bu Sri Iryani. Nanti mungkin secara teknisnya kita akan bagi materi. Mungkin saya sebelum UTS-nya di pertemuan 1 sampai dengan 7, dan Bu Iri nanti akan masuk untuk materi di after UTS. Oke ya? Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita harus membuat kesepakatan dulu nih terkait gimana aturan mainnya selama kita akan bertemu di 16 kali pertemuan atau 1 semester ini. Jadi untuk mata kuliah ini, saya punya tiga bagian yang akan dinilai. Ada namanya UTS, UAS, dan tugas. Jadi untuk presentasi penilaian, kita mengikuti standar akademik di mana tugas tidak boleh lebih besar daripada UAS dan UTS. Gitu ya. Presentasi penilaiannya ada UTS 40%, UAS 40%, dan tugas 20%. Tiga parameter nilai ini yang nantinya kalian akan bisa mengira-ngira dari selesai perkuliahan, kira-kira lulus nggak nih, nilainya apa, nilainya berapa. Karena kita sudah sepakati ini adalah bobot presentasi nilainya. Oke, bisa dipahami? Jadi saya menilai untuk mata kuliah kalkulasi biaya ini ada 3 elemennya. Ada untuk UTS, nanti di pertemuan ke-8, ada UAS di pertemuan ke-16 itu 40%, dan ada tugas. Tugas ini mungkin nanti terdiri dari beberapa tugasnya, tidak hanya satu, ataupun nanti ada yang sifatnya kuis ataupun latihan soal. Dan itu bobotnya 20%. Oke, bisa kita sepakati? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, terima kasih. Kita masuk ke bagian kedisiplinan. Kita akan hadir sebelum jam perkuliahan dimulai sesuai dengan jadwal untuk hari ini, gitu ya. Kita akan mulai seperti ini, karena ini jamnya dimulai dari jam 1, jadwalnya, jadi tidak ada toleransi keterlambatan. Sepakat ya? Oke, untuk Sepakat. kehadiran, kita mengikuti aturan pedoman yang ada di Politeknik ST3 Bandung, dengan kehadiran minimal 80% dari total pertemuan. Artinya, saudara punya jatah 3 kali untuk tidak masuk di pertemuan. Tapi dalam arti jatah ini bukan harus diambil. Ini adalah untuk mengcover ketika ada kondisi-kondisi urgent yang tidak bisa untuk masuk ke kelas. 3 ini bisa mengakumulasi dari mau itu izin, alpa, ataupun sakit. Ada sedikit kebijakan ketika sakitnya ternyata memang ada surat dari keterangan rawat inap, ataupun yang sifatnya butuh pemulihan yang cukup lama. Tetapi kalau lihat aturannya, ketika sudah lebih dari 3 kali pertemuan tidak masuk, artinya tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Sepakat ya? Kalau udah sepakat, berarti ini nih aturan main kita di kelas selama 16 kali pertemuan. Oke ya?
Nah, untuk referensi bacaan, saya punya 3 sumber referensi utama yang saya gunakan. Ini sudah saya cek di perpus, ada tersedia, dan kalau mau dipinjam, mangga di perpus kita ada, gitu ya. Ini 3 buku referensi ini yang jadi acuan saya untuk materi yang saya ajar. Jadi ketika kalian mau, kok yang disampaikan tidak terlalu banyak, silakan bisa dipelajari secara mandiri di buku-buku terkait. Itu. Saya juga menyiapkan classroom untuk kalian bisa join di sana. Kenapa? Karena untuk semua materi saya akan saya share di Google Classroom-nya. Saya juga mungkin nanti ada beberapa tugas yang sifatnya saya kumpulkan lewat Google Classroom-nya. Jadi habis dari kelas ini, kalau mau lihat materi yang saya share, silahkan join di Classroom-nya dengan kode yang udah saya tampilkan ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum? Cukup? Kita sepakat? Deal? Ini yang kita pakai ya selama 16 kali pertemuan di kelas kalkulasi biaya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Jadi, kami punya kewajiban menyampaikan kepada saudara tentang gimana sih rencana pembelajaran kita yang akan kita lakukan selama 1 semester. Sebenarnya RPS ini atau rencana pembelajaran semester ini kalian sudah bisa unduh secara terbuka di website Politeknik ST3. Jadi kalau kalian mau lihat mata kuliah ini, isi pertemuannya apa aja ya materinya, atau capaian luarannya maunya gimana ya, gitu. Jadi kalian bisa akan menyocokkan sesuai nggak ya materinya sama yang disampaikan, sama yang diujiankan, gitu. Ini sebenarnya terbuka di websitenya Politeknik ST3 ada tampilannya yang secara full utuhnya, gitu ya. Tapi ini saya akan review sedikit tentang 16 kali pertemuan kita. Kita akan ngebahas apa sih di kalkulasi biaya. Gitu. Untuk pertemuan pertama, yaitu pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan peranan kalkulasi biaya produksi yang penerapannya untuk di tekstil. Sehingga di materi pertemuan 1 ini, saudara udah terbuka nih, kenapa sih harus belajar kalkulasi biaya tekstil? Untuk apa? Saya kan jurusannya kimia tekstil, kenapa harus belajar kalkulasi biaya? Peranannya untuk apa? Kalau mendengar kata kalkulasi, umumnya cenderung ke akuntansinya gitu ya. Tapi kita akan kupas di sini sebenarnya apa sih yang dipelajari di kalkulasi biaya produksi, khususnya terapannya untuk tekstil. Karena saudara-saudara ini kan adalah calon-calon dari SDM industri tekstil gitu ya. Penerapannya seperti apa dan untuk apa. Target kecapaiannya pada pertemuan pertama ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan peranan kalkulasi biaya. Sehingga kalau sudah tahu target capaiannya, berarti sudah bisa mengukur diri dalam artian, oh udah pertemuan 1, saya udah bisa belum ya menjelaskan arti dari kalkulasi biaya, udah tahu belum ya peranan kalkulasi biaya untuk keilmuan yang lagi saya emban di Politeknik ST3 khususnya di prodi kimia tekstil. Ketika itu terjawab, artinya capaian pembelajaran kita di pertemuan pertama clear, tidak ada tugas, tidak ada PR, tidak ada catatan dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk itu, gitu ya. Terus nanti di pertemuan kedua, kita akan mulai masuk ke konsep kalkulasi biayanya dan penggolongan biaya. Di dalam penggolongan biaya nanti ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan segala macam jenis biayanya. Kok banyak sekali biayanya? Karena namanya juga kalkulasi, mengumpulkan semuanya, gitu ya. Dan target kecapaiannya adalah saudara mampu menjelaskan konsepnya dan bisa mengidentifikasi penggolongan biayanya. Itu di pertemuan kedua. Dan di pertemuan kedua, ada tugas pertama yang harus dikerjakan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak? Cukup? Bu. Oke, kita lanjut. Di pertemuan ketiga atau minggu Cukup, Bu. ketiganya, kita masuk ke dalam materi penyimpanan secara FIFO dan LIFO. Ada yang sebelumnya sudah pernah dengar FIFO dan LIFO itu apa? Ada yang sudah pernah Belum, dengar Bu. FIFO? Belum, Bu. Belum? Belum. Semuanya belum? Oke, jadi kalau di FIFO itu kan first in, first out. Yang masuk, itu duluan yang dipakai. Kapan metode penyimpanan FIFO itu digunakan kalau untuk industri?
Kapan metode yang LIFO yang digunakan? Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan ketiga. Gitu ya. Pertemuan keempat ada metode penyimpanan yang sama, tetapi ada untuk harga standar dan rata-rata. Ini target ketercapaian yang harus kalian bisa di pertemuan keempat. Di mana ke pertemuan keempat, nanti kita juga ada tugas kedua. Pertemuan kelima ada depresiasi. Ini salah ketik ya, depresiasi 1. Apa isinya? Nilai penyusutan. Namanya juga depresiasi adalah nilai penyusutan atau nilai pengurangan. Bisa pajak, bisa bunga yang mencakup biaya overhead. Gitu ya. Terus ada minggu ke-6 depresiasi 2 tentang kita akan menjelaskan tentang aktiva lancar, aktiva tetap, metode JAT, proforma, dan segala macamnya. Sampai di ke pertemuan 7, kita akan latihan soal. Nah, kok banyak banget ya Bu hitungan semuanya? Namanya juga kalkulasi biaya. Kita akan menghitung-hitung yang jumlahnya nominalnya cukup besar gitu ya. Namanya kita skala industri. Nanti harapannya berarti di pertemuan kedua, saudara sudah punya kalkulator sendiri, kalkulator mandiri. Karena kita akan banyak perhitungan untuk mata kuliah ini. Nah, di pertemuan ke-7 setelah latihan soal, kita akan review materi dari pertemuan 1 dan 6, kemudian kisi-kisi UTS. Untuk persiapan di minggu ke-8, kita akan melakukan ujian tengah semester. Kurang lebih itu bayangannya untuk rencana pembelajaran selama 8 pertemuan nih, baru sampai UTS. Gitu ya, nanti pertemuan after UTS-nya di pertemuan 9 sampai 16, ini yang akan dibahas. Ini target kecapaiannya, gitu ya. Dan ini keterangannya, kita ada jumlahnya di mata kuliah ini nanti sekitar 5 tugas. Kita akan sering latihan soal dan perhitungan. Jadi lebih terbiasa menghitung uang-uang gitu ya. Oke, aman sampai sini ada yang mau ditanya terkait rencana pembelajaran kita? Aman, Bu. Nah, oke baik. Kalau begitu tidak ada yang ditanya, kita bisa masuk ke materi pertemuan pertama kita. Kan materi pertemuan pertama adalah tentang pengertian tujuan dan peranan kalkulasi nih. Oke, kalau gitu saya sebelumnya ini adalah huruf mutu, bobot dan interval nilainya. Gitu ya, yang tadi saya bilang UTS ada 40%, UAS ada 40%, tugas ada 20%. Itu semua menjadi kalkulasinya kalian untuk mengkira-kira dengan semua target pencapaian gitu ya, dan hasil luaran yang kalian peroleh dari setiap pertemuan, kalian bisa mengukur kira-kira huruf mutu saya kalau dapat A, oh berarti akumulasi dari ketiga poin tadi tentang nilai saya ada di paling besar 85 sampai dengan 100. Berat ya. Kita ambil contoh misalnya, kalian UTS-nya 60. Berarti kalian udah nyimpen nilai berapa tuh? 24 kan? Sudah nyimpan skornya 24. Terus nanti UAS nilainya misalnya 60 lagi. Berarti dapat poin dari UAS udah 24 lagi. Berarti udah nyimpan dari UTS dan UAS nilainya 48. Nah, kalau tugasnya 5 tugasnya lengkap, nilainya bagus semua, 100 misalnya kita ambil, berarti kalian sudah dapat nilai akhirnya adalah 68. Gitu. Kalau 68 ada di rentang nilai berapa coba? B. 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 Dapat nilainya B. Jadi bisa mengira-ngira ketika nanti disimaknya keluar nilainya B. Kenapa ya? Karena sudah bisa mengukur. Gitu. Sebagai mahasiswa, saudara punya dua hak yang kadang tidak kalian sadari gitu ya. Hak yang pertama, kalian berhak meminta transparansi nilai. Untuk apa? Untuk keterbukaan kalian bisa mengukur. Karena ada yang misalnya, saya kayaknya tadi UTS bisa Bu, tapi kenapa nilainya C? Enggak, silakan. Kalian berhak meminta yang namanya transparansi nilai. Yang pertama. Yang kedua, kalian juga berhak untuk meminta remedial. Ketika nilai kalian adalah nilainya D dan E. Gitu ya. Ketika kalian dapat nilai D dan E, kalian itu punya masa sanggah 1 minggu untuk meminta remedial atau perbaikan. Dari mana meminta remedial dan perbaikannya? Dari transparansi nilai tadi. Jadi pas transparansi nilai keluar, kalian punya melihat nih, saya jatuhnya di tugas kah, di UTS kah, di UAS kah. Jadi saat menghubungi dosen yang bersangkutan, kalian sudah tahu akan meminta
perbaikan atau remedial di bagian mananya. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Terus kalau misalnya ternyata sesudah remedial kalian nilainya masih D dan E, gimana? Kalian juga punya jatah yang namanya semester antara. Tapi kalau semester antara, kalian punya resiko sendiri dalam artian kalian harus bayar lagi gitu ya. Kalau kelasnya tidak memenuhi kuota bisa jadi tidak dibuka kelasnya. Jadi harapan saya kita bisa bekerja sama selama 16 kali pertemuan ini sehingga lulus semua dengan nilai yang baik gitu. Oke? Setuju kita kerjasama seperti itu ya? Setuju, Bu. Oke, baik. Kita Ya, masuk ke Bu. mata kuliah ini, mata kuliah kalkulasi biaya produksi. Gitu ya. Karena kita di tekstil, otomatis kalkulasi biaya produksi yang nantinya akan diterapkan di ketekstilan. Nah, coba saya mau tanya. Kalau mendengar kata kalkulasi biaya produksi, apa sih yang terlintas? Belajar apa ya kira-kira? Coba. Kalau dengar kata Bu. kalkulasi, coba silakan. Perhitungan, Bu. Perhitungan. Oke. Ada yang lain? Selain perhitungan, apa ya yang terlintas kalau dengar kata kalkulasi biaya produksi? Gabungan biaya yang digunakan untuk Gabungan. memproduksi atau menghasilkan suatu output. Oke. Gabungan biaya yang digunakan dalam menghasilkan output atau produk. Gitu ya, Pak. Udah pasti berarti udah familiar sekali ya sama kalkulasi biaya produksi ya. Baik, kalkulasi benar yang tadi disampaikan oleh temannya. Kalkulasi adalah kumpulan perhitungan. Gitu ya. Kumpulan perhitungan yang mencakup keseluruhan biaya yang timbul dari kegiatan produksi. Artinya semua biaya itu harus dihitung, diperhitungkan dalam kegiatan memproduksi satu produk. Kalau biaya itu adalah cost atau pengurangan dana. Kalau kita si perusahaan berarti kita ada pengurangan biaya atau sesuatu yang kita korbankan atau sesuatu yang kita keluarkan untuk bisa menghasilkan manfaat atau output atau produknya. Gitu. Kalau produksi adalah kegiatan menghasilkannya. Di dalamnya berarti ada input, ada proses, ada outputnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita rangkum kalkulasi biaya produksi apa sih? Berarti adalah yang tadi temennya sebutkan. Kurang lebihnya udah bagus ya jawabannya. Kurang lebihnya berarti kalkulasi biaya produksi, kita runut nih, produksi adalah kegiatan menghasilkan produk. Biaya adalah pengorbanan atau pengeluaran yang harus kita payment sebagai seorang industri atau seorang atau sebuah perusahaan. Kalkulasi adalah gabungan perhitungannya, sehingga kalkulasi biaya produksi adalah perhitungan yang mencakup keseluruhan biaya yang muncul dalam kegiatan produksi. Ada biaya-biaya apa aja sih kalau di dalam industri? Contohnya coba, kalau misalnya industri tekstil, ada biaya apa yang muncul? Tenaga kerja, bahan baku, Terus apa lagi? biaya overhead. Dan biaya overhead. Ada biaya tenaga kerja, ada biaya bahan baku, ada biaya overhead gitu ya. Nih, banyak sekali biaya-biaya yang bisa yang harusnya setelah kita belajar kalkulasi kita bisa nih membedakan. Ini biaya termasuk biaya apa? Ketika ini biaya apa, kita bisa memasukkan ini dalam cost aktifannya lancar, tetap atau tidak. Nah, dalam suatu proses produksi, gitu ya, nantinya akan ada dua yang timbul, yaitu proses produksi yang mau langsung atau tidak langsung. Kenapa? Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap dampak terhadap biayanya. Gitu. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Misalnya kalau di tekstil, hal paling sederhananya, kegiatan produksi persiapan penyempurnaan kain kapas. Ya kan, jadi kalau misalnya kain kapas grey, kita mau buat dia jadi kain kapas yang ready to dyeing, ready to celup. Artinya dia harus melewati rangkaian dari proses persiapan penyempurnaan kain kapas kan? Sudah pernah melakukan praktikum ini?
Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi pada kegiatan produksi ini ada yang namanya inputan. Ingat, namanya kegiatan industri berarti ada IPO, input, proses, output. Gitu ya. Kalau dia dalam produksi persiapan penyempurnaan kain kapas, yang menjadi input siapa? Bahan bakunya. Bahan bakunya. Ada kain grey kapasnya. Kain kapas yang masih kotornya, yang harus dibersihkan. Tujuannya untuk apa sih? Biar kalau misalnya ini adalah kain putih yang untuk dicelup, dia punya daya serap yang bagus gitu ya. Jadi inputnya adalah kain grey kapas. Outputnya apa? Kain kapas putih. Outputnya adalah kain kapas putih. Gitu kan. Ini boleh kain kapas putihnya untuk ready to dyeing-nya lagi, atau bisa langsung dipakai silahkan. Tapi dalam satu proses ini, kita sudah tahu nih inputnya adalah siapa, apa saja, output yang mau dibuat apa. Di dalamnya ini ada prosesnya. Nah, prosesnya ini, kan kalau misalnya dalam proses persiapan penyempurnaan ini, ada yang namanya scoring. Scoring itu pemasakan kan? Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih tersisa atau tertinggal dari si serat kapasnya. Bleachingnya adalah ada proses pengelantangannya. Nah, dalam satu proses ini namanya produksi langsung. Produksi langsung adalah biaya yang muncul, gitu ya, yang digunakan untuk memproses dari input menjadi output selesai. Dari kain yang kotor sampai ke kain yang putih, yang selesai di persiapan penyempurnaan. Ini namanya produksi langsung. Nah, di dalam produksi langsung ini ada biaya-biaya yang disebut dengan biaya langsung. Adalah nih muncul biaya produksi. Ada di dalamnya, ada biaya bahan kan? Oke, bahannya apa aja kalau proses ini? Kain kapas. Kapas grey-nya. Kain kapas biasa. Iya, kapas grey-nya. Itu biaya bahan. Terus kalau dalam proses scoring pemasakan, kita butuh yang namanya apa? Ada Biaya. ada NaOH, ada sabun untuk proses scoringnya. Untuk proses bleaching atau pemutihan atau penggelantangannya butuh apa? Misalnya butuh hidrogen peroksidanya, butuh banyak gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan biaya bahan. Oke. Terus muncul juga ada namanya biaya tenaga kerja di dalam sini. Apa contohnya? Upah karyawannya, atau dari mulai awal biaya rekrutmen pegawainya, upah karyawannya ketika dia overtime dia harus lembur menjadi beban perusahaannya. Terus kalau misalnya harus pengembangan kompetensi pegawainya, masuklah namanya biaya tenaga kerja. Gitu ya. Terus ada namanya biaya overhead. Apa? Biaya overhead adalah biaya di luar dari biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Jadi semua yang bukan biaya bahan, bukan biaya tenaga kerja, berarti dia masuk ke dalam biaya overhead. Ada apa aja contohnya? Listrik, air. Listrik, air, untuk gedung, asuransi. Kalau dana permodalannya ternyata harus dana dari perbankan, berarti ada biaya bunga bank dan lain-lain. Itu masuk ke dalam biaya overhead. Nah, satu rangkaian ini dari tahapan A menjadi B, ini namanya produksi langsung. Di dalam produksi langsung ada 3 komponen biaya. Gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Paham. Paham, oke. Nah, terus bedanya apa sama biaya produksi kalau tidak langsung? Kalau biaya produksi tidak langsung, sesudah dia jadi output, ada tahapan lagi nih. Apakah mau di packing? Apakah mau didistribusikan? Packing kan butuh bahan kan? Apa bahannya kalau packing? Apa Biro contohnya? IT. Kardus. Gimana? Kardus, Ibu. Kardus, bahan packagingnya mau itu kardus kah, plastik kah, ya kan? Itu ada biaya lagi. Biaya tenaga kerjanya apa? Misalnya packing, ada biaya operator packing yang di luar itu, atau ada misalnya distribusi berarti ada biaya
distribusinya Kurir. atau ada biaya drivernya, apakah drivernya internal atau pakai eksternal gitu. Jadi kalau bedanya biaya produksi langsung itu dari A sampai B ketika inputan mau kita buat grey kapas menjadi kapas putih. Berhenti di situ itu namanya biaya produksi langsung. Tapi di dalam komponennya ada juga 3 biaya yang sama, biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Sementara kalau yang tidak langsung, artinya dia tidak menyentuh langsung pada kegiatan produksinya, tetapi ke biaya yang muncul setelah produknya jadi. Itu ya, tapi semua 3 komponennya sama, pasti ada biaya bahan, pasti ada biaya tenaga kerja, dan pasti ada biaya overhead. Oke, Oke, kita Bu. lanjut. Nah, ini komponen bahannya. Ini yang tadi yang saya sebutkan, akan ada 3 komponen biaya, biaya bahan, tenaga kerja, dan komponen overhead. Apa aja yang nyangkut di dalamnya? Misalnya, kalau yang tadi bukan pencelupan ya, dia misalnya persiapan penyempurnaan. Kita nggak pakai zat warna, tapi kita pakai auxiliaries kan, atau zat pembantu atau zat kimia. NaOH-nya, sabunnya, terus kalau mau pakai hidrogen peroksidanya, dan lain-lain, itu masuk ke dalam komponen biaya bahan. Termasuk kalau kita harus beli kainnya, gitu ya, atau kita makainya yang maklum punya orang, atau kita yang membuat sendiri kainnya, itu juga masuk ke dalam komponen biaya bahan kita. Kita butuh airnya dalam proses gitu. Tapi kalau komponen tenaga kerja ada gaji atau upah yang sudah kita kontrak, dealnya berapa, ada biaya rekrutmennya, ada jaminan kesehatan, jaminan keselamatannya, ada pengembangan kompetensinya, input training, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam beban perusahaan yang nanti harus dikalkulasi, harus dihitung. Jadi nggak boleh lagi ketika sudah belajar kalkulasi, hitungannya sama kayak hitungan, misalnya nih, kadang kalau orang jual gorengan, dia tidak benar-benar menghitung biaya atau komponen dari kalkulasinya. Jadi bisnisnya, marginnya tidak jelas. Dia hanya mengukur pisangnya, tepungnya, gulanya, minyaknya. Gasnya mungkin kelewat, biaya pekerjanya dia tidak akan masukkan, listriknya itu nggak masuk. Nah, kalau kita bicara tentang industri dan perusahaan, semua biaya itu harus bisa kita kalkulasi. Ketika kita menentukan mau laba berapa, margin kesesuaiannya meminimkan resiko ketika kita akan rugi. Gitu. Kalau komponen overhead, ada nih depresiasi atau penyusutan. Misalnya kita beli aset mesin. Pertama beli mesinnya 1 miliar, sudah kita pakai 5 tahun, ternyata harganya tinggal jadinya 500 juta. Berarti ada biaya penyusutan 500 juta, tapi uangnya ada nggak? Nggak ada. Jadinya apa? Jadi nilai guna, nilai pakai terhadap mesinnya. Nah, itu ketika kita ternyata mau jual, dan karena kita mau tutup nih, misalnya kita jual mesinnya, ya kita harus menerima adanya penyusutan itu. Jadi ketika kita hitung nilai susutnya dengan nilai awal aset investasi kita di awal, kita akan ketemu namanya break even point-nya. Ada titik impasnya nggak? Jadi saya membuka industri ini, untung nggak? Kalau untung seberapa? Kalau rugi, gimana minimalisasi kerugiannya biar nggak terlalu besar? Gunanya untuk itu. Terus ada biaya pemeliharaan, masuk juga dalam biaya overhead. Biaya listrik, air, uap itu harus dihitung semua, termasuk biaya bank. Yang tadi saya bilang ketika permodalannya harus menggunakan pinjaman bank, berarti kan kita harus ada cicilan yang sifatnya kena di bunga bank dan lain-lain. Itu masuk, harus diperhitungkan dalam kalkulasi biayanya. Ada pengolahan limbah, transportasi, asuransi, sampai yang terakhir biaya packingnya. Itu ya, ini adalah tadi dari 3 komponen itu. Oke, nah kita misalnya lanjut nih. Kalau yang tadi hanya satu proses kan, hanya misalnya persiapan penyempurnaan saja. Tapi kalau misalnya ini kita mau buat ilustrasi alur proses pembuatan kain berwarna anti hama. Ada berapa proses nih? 3. Ada 3. Jadi dari kain grey harus dipersiapkan penyempurnaan dulu, dia harus melalui tahapan pemasakan, pengelantangan sehingga dia punya daya serap yang bagus sebelum dicelup, gitu kan? Akhirnya sesudah dapat kain putihnya, masuklah ke tahapan berikutnya yaitu pencelupan. Pencelupan ini apa artinya? Pewarnaan kan, butuh zat warna. Masuklah proses kedua namanya pencelupan. Hasilnya apa? Kain berwarna.
kain berwarna ini menjadi inputan di dalam proses penyempurnaan. Penyempurnaannya apa yang diminta di sini? Adalah anti hama. Sama. Iya, jadi kain yang berwarna dan dia punya sifat anti hama. Makanya melalui proses ketiga, yaitu penyempurnaan. Baru nanti keluar produknya yang mau dibuat. Kita lihat kan, ini adalah ilustrasi alur proses pembuatan kain berwarna anti hama. Yang jadi input adalah kain grey kapas, misalnya pakai kapas ataupun pakai kain apapun. Output yang mau dihasilkan dari prosesnya ini adalah kain berwarna anti hama. Jadi dia melewati 3 tahapan proses. Dalam 3 tahapan proses ini, semuanya ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead. Bisa dipahami? Bisa. Oke, coba saya tanya misalnya. Inputan pada proses persiapan penyempurnaan, inputnya apa saja? Kain Ada putih input yang apa? Ya, kain putih yang siap dicelup. inputnya. Oh, inputnya kain grey, Terus, bahan zat penyempurnaannya, maaf, suaranya nggak jelas. Gimana diulang? zat penyempurnaannya, Bu. Zat persiapan penyempurnaannya. Outputnya adalah kain Kain putih kain siap yang putih. itu kain putih ready to dyeing. Nah, kain putih ready to dyeing adalah output di proses pertama. Tapi dia akan jadi input di proses kedua, yaitu pencelupan. Nah, kalau dalam pencelupan, ada biaya bahan apa? zat warnanya, Bu. Zat Zat warna. warnanya. Betul, ada Produksi. zat warnanya, ada auxiliaries-nya, gitu ya. Terus ada upah atau tenaga pekerja di bagian dyeing-nya. Ada overhead-nya juga, ada listriknya, dan lain-lain. Ada penyusutan mesin dyeing-nya, gitu ya. Sampai ke penyempurnaan terakhir, jadilah produk kain berwarna anti hama. Nah, proses tahapan dari kain grey sampai kain berwarna anti hama. Ini masuk ke dalam produksi apa nih? Langsung atau tidak langsung? Produksi langsung. Produksi langsung kan? Jadi kalau misalnya dia mau jadi produksi tidak langsung, gimana? Dari kain berwarna anti Setelah hamanya ini, kita packing, kita distribusiin, kita kirim, sampailah untuk ke usernya. Berarti jadi ada produksi tidak langsungnya. Oke ya? Kita bisa lanjut? bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, nanti setelah kita sudah bisa membedakan harga biaya yang langsung dan tidak langsung, kita juga bisa melihat ada beberapa harga pada kalkulasi. Jadi dalam kalkulasi biaya itu ada beberapa jenis harga atau biaya yang keluar. Ada yang pernah dengar HPP? Pernah? Pernah, Bu. Jadi Pernah, HPP itu Bu. apa? Harga pokok produk. Harga pokok produksi, harga pokok proses, apa harga pokok penjualan? Ternyata Harga di dalam pokok produksi. harga pokok produksi. Nah, jadi ternyata beda loh. Jadi di dalam kalkulasi biaya itu kita mengenal HPP, tapi HPP-nya ini bisa didefinisikan menjadi 3 artinya. Ada harga pokok proses, produksi, penjualan. Tetapi di dalam setiapnya itu include lagi-lagi balik pasti ada di dalamnya biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kita perlu mengukur HPP-nya untuk apa? Karena ini akan berefek terhadap harga jual. Kalau kita mau memproduksi sesuatu, kita pasti inginnya ada laba kan? Ketika kita maunya ada laba, kita harus tahu modal yang sebenarnya kita keluarkan atau HPP-nya. Kenapa? Karena harga jual itu adalah HPP plus keuntungan atau laba. Jadi ternyata ada perbedaan antara ketiga HPP ini. Gitu ya. Jadi kalau saya yang pertama harga pokok proses. Harga pokok proses adalah semua biaya yang yang dikeluarkan untuk melakukan satu kegiatan proses.
Gitu. Ini kan diagram alirnya nih. Kita mau buat kain berwarna anti hama. Ternyata di dalamnya ada 3 proses kan. Nah, kalau HPP-nya adalah definisi dari harga pokok proses, berarti adalah biaya yang keluar pada proses pertama, atau pada proses kedua, atau pada proses ketiga. Jadi hanya mengukur biaya-biaya yang digunakan pada proses persiapan penyempurnaan saja. Satu proses. Namanya harga pokok proses. Jadi ketika, oh ternyata misalnya saya pakai angka yang mudah dihitung. Biaya persiapan penyempurnaannya keluarnya 10.000 nih. Sudah dihitung biaya bahan, tenaga kerja, overhead yang ada. Untuk persiapan penyempurnaan modalnya 10.000. Pencelupan modalnya biaya yang keluar 10.000 lagi. Penyempurnaan 10.000 lagi. Jadi harga pokok prosesnya berapa? Pada proses persiapan penyempurnaan, harga pokok prosesnya 10.000. Pencelupan 10.000, penyempurnaan 10.000. Tapi kalau ditanya harga pokok produksinya berapa? Jadi berapa harga pokok? 30. Berapa? 30. Iya, betul. Jadi kalau harga pokok produksi adalah semua biaya yang keluar saat produksi. Mulai dari input sampai ke output. Jadi walaupun dia ada 3 proses, 5 proses, 6 proses, itu harus dikalkulasi semua. Jadilah namanya harga pokok produksi 30.000. Kalau harga pokok proses jadinya 10.000 aja. Gitu. Terus kalau misalnya harga pokok apa nih satunya harga pokok penjualan? Berarti apa kalau harga pokok penjualan? Adalah biaya yang keluar dari satu rangkaian itu, mau itu kegiatannya produksi langsung maupun tidak langsung. Jadi eh, sampai di bagian udah di packing dengan bagus, udah siap antar ke pembeli, itu namanya harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan bisa include kalau misalnya ada kegiatan produksi tidak langsung. Jadi harga pokok penjualan itu dihitung dari harga pokok produksi ditambah harga pokok produksi langsung ditambah harga pokok produksi yang tidak langsung. Kalau hanya harga pokok produksi itu hanya harga yang digunakan dibayarkan untuk input sampai ke output terakhir. Tapi kalau harga pokok proses itu hanya biaya yang dikalkulasi dari satu tahapan proses. Paham sampai sini? Terus Paham, kalau Bu. misalnya harga jual apa? Harga jual berarti kan HPP plus laba, ya kan? Terus HPP-nya yang dipakai HPP mana? Balik ke prosesnya. Kalau di dalam prosesnya ada produksi tidak langsung, berarti dia harus harga pokok penjualan. Karena harga pokok penjualan include produksi langsung dan tidak langsung. Dari input sampai dengan output. Tapi kalau ternyata tidak ada biaya produksi tidak langsungnya, ya berarti hanya cukup harga pokok produksi. Gitu. Kalau dia hanya pakai satu tahapan proses saja produksinya, cuman yang tadi persiapan penyempurnaan, ya berarti bisa ngukur dari harga pokok prosesnya saja cukup ditambah laba. Terus laba gimana, Bu, menentukannya? Nah, laba ini adalah kebijakan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai target, margin berapa yang mau dipakai, bisa 10%, 20% dari perhitungan. Yang penting kita harus sebagai industri, sebagai perusahaan, kita sudah megang nih HPP terhadap produksi yang kita buat di industri kita, kita punya nih HPP-nya berapa. Jadi ketika kita menentukan dengan interest bunga saat ini berapa, saya maunya biar aman, saya tetap dengan naik turunnya harga bahan dan lain-lain, saya nggak terdampak, saya mau ngasih margin 30% labanya. Boleh. Itu semua nanti ada di pertemuan selanjutnya bagaimana menentukan margin laba. Oke ya. Oke, kita lanjut. Terus ini tadi yang tadi saya sebutkan. Kenapa kita harus sampai tahu tujuan HPP-nya? Untuk apa sih kita harus menghitung semua biaya-biaya yang muncul ini? Untuk menentukan harga jual sehingga kita tidak rugi, kita maunya untung, untuk mengontrol pengeluaran. Jadi ketika kita merasa oh ternyata dalam memproduksi ini terlalu besar nih biayanya. Sementara kita punya di modal nggak bisa nih sampai segini. Dikontrol pengeluarannya dalam artian kita berarti harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Mengefisiensi yang bagian mana. Apakah mengefisiensi dari segi bahan, mengganti bahan yang serupa tetapi harga lebih murah,
atau mengontrol dari segi kita mengefisiensikan kinerja atau kapasitas mesin yang kita punya sehingga kita bisa menekan biaya produksinya gitu ya. Terus untuk sebagai yang ketiga terakhir ada penentuan kebijakan perusahaan. Mau untungnya berapa? Apakah mau tetap 5 tahun di bidang ini ataukah kan misalnya seringnya mendengar tadinya perusahaan ini hanya untuk pencelupan, tapi ternyata kita datang lagi 2 tahun yang kemudian dia tidak hanya bergerak di bidang pencelupan, sampai ke finishing yang mana, sampai dia nerima produk yang mana dan lain-lain gitu ya. Jadi ada penambahan kegiatan produksi. Tujuannya untuk apa? Untuk biar tetap industrinya kan existing. Nah, untuk menentukan industrinya biar tetap existing kan harus banyak strategi yang ditentukan. Salah satunya ditentukan dari HPP-nya ini. Ketika kita punya produk, kita tahu HPP-nya, kita tahu harga jual pasarnya di rate sekian. Jadi kalau itu bisa ketemu, kita akan existing industrinya. Oke. Jadi peranan kalkulasi biaya di industri tekstil khususnya adalah untuk menghitung seluruh biaya yang mungkin muncul dari industri yang kita jalanin, dari industri tekstil, biar kita tetap existing. Harapan kita tetap untung, antara supply dan demand-nya ketemu, jadinya kita bisa bertahan di dunia industrinya. Gitu. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau ditanya? Belum. Cukup? Jelas? Pertemuan pertama? Cukup. Jelas nggak? Kalau nggak jelas, harus nanya. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, sebelum saya tutup, di mana nih posisi pemahamannya nih? Ada di 1, 2, atau 3? Satu, Bu. Di 1 ya? Bu. Oke. Karena tadi ingat, kita punya RPS, punya rencana pembelajaran. Di pertemuan pertama, kalian harus bisa menjelaskan definisi arti dari kalkulasi biaya. Kalian harus bisa menjelaskan peranan kalkulasi biaya untuk terapannya di industri tekstil. Bisa nggak kira-kira menjawab itu? Bisa, Bu. Bisa ya? Kalau bisa, berarti ketercapaian kita di pertemuan pertama selesai, clear. Kita bisa lanjut nih di pertemuan kedua. Di materi selanjutnya sampai nanti di UAS. Oke, berarti ini semua 1, tidak ada yang 2? Oke, 1, baik. Bu. Baik, kalau gitu cukup. Ada yang mau ditanya? Atika, ada yang mau ditanya? Cukup, Bu. Mau disampaikan? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, baik. Saya tutup ya kegiatan hari ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat, gitu ya. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.